Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur yang tiada terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang mulia ini insyaallah kita semua hadir di sini diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita kirimkan salawat serta salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberi taufik untuk bisa mengikuti jejak langkah beliau sampai ke surga kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bunda-bunda semua? Alhamdulillah. Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah semakin baik ya. Baik, siap? Apa kabar bunda-bunda semua? Alhamdulillah semakin baik. Sehat? Alhamdulillah semakin sehat. Kuat? Alhamdulillah semakin kuat. Bahagia? Alhamdulillah semakin bahagia. Ngantuk? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ngantuk ya, alhamdulillah. Baik. Ada teh manis, alhamdulillah ya, masya Allah. Makin ini aja nih ya, supaya makin seger lagi ya, dikasih kafeinnya ada sedikit di teh manis. Baik. Insya Allah hari ini kita akan membahas ya, saya cuma sharing saja, saya kira ibu-ibu di sini semuanya sudah luar biasa ilmunya. Kita ulang kembali, kita sharing kembali, semoga semakin menguatkan keimanan kita, yaitu tentang wanita yang dirindukan surga. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau, baik. Sebelum kita mulai, nah, ibu-ibu tahu ya zikir ini ya, kita istighfar dulu ya, kemudian kita baca doanya. Mungkin Ustazah Hema bisa ikut membantu. Astagfirullah robbal baroya, tahu ya? Saya kira ibu-ibu juga tahu. Baik, kita istighfar dulu. Kenapa kita istighfar dulu? Karena kadang dosa-dosa yang kita lakukan itu menjadi ron ya. Seperti yang ada di surat Al-Mutaffifin, kalabal ron ala qulubihim. Setiap kita berbuat dosa ada bercak atau ada noda di hati kita. Kalau di hati kita ada noda, apapun yang ibu dengar itu nggak akan masuk ke hati karena hatinya tertutup sama noda. Maka kita bersihkan dulu sebelum kita belajar bersama-sama. Semoga Allah berkenan menurunkan ilmunya hari ini. Maka kita bersihkan dulu dengan istighfar. Baik, kita baca sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khotoya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkenan menghapuskan dosa-dosa kita dari minggu lalu sampai minggu ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda-bunda, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita ingin membahas tentang wanita yang dirindukan surga. Kenapa? Kenapa kita menitik beratkan kepada wanita? Pertama, karena ini kajian muslimah ya. Jadi dititik beratkan pada wanita yang dirindukan oleh surga. Kedua, wanita di dalam Islam itu memegang peranan yang sangat penting bunda-bunda. Bunda-bunda jangan pernah percaya kalau ada yang mengatakan Islam mendiskriminasikan perempuan, gak ada. Yang ada justru Islam itu mengangkat derajat wanita. Ya. Tadinya wanita itu dihina, tadinya wanita itu tidak ada harganya. Islam datang kemudian Islam mengangkat dan memuliakan wanita. Bahkan seorang ibu itu memiliki derajat yang sangat tinggi di dalam Islam dan harus dihormati. Ya. Ini peran penting seorang wanita. Jadi ibu-ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Jangan ada yang percaya kalau ada yang bilang, ih kamu bodoh. Enggak. Saya memang bodoh tapi saya pinter karena Allah. Ilmunya Allah yang kasih. Benar nggak Bu? Ya. Ih kamu mah nggak pantas ya jadi ibu misalnya. Nggak pantas jadi istri si A misalnya, jangan dipercaya ya. Ibu-ibu yang ada di sini semua ini memegang peranan penting dan sangat hebat di mata Allah. Tidak ada bedanya perempuan dan laki-laki ya. Saya kasih contoh bagaimana peran seorang perempuan itu sangat mempengaruhi kejayaan Islam ya. Ini yang sering kita dengar. Saya hanya sekilas saja sebelum kita masuk materi supaya kita paham kenapa kita harus menjadi wanita yang dirindukan surga. Karena ketika seorang wanita itu menjadi ahli surga, berperilaku seperti perilaku ahli surga, maka dia akan menjadi wanita-wanita yang luar biasa dan menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. Yang pertama tentu saja adalah ibunda kita semua, ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kita melihat secara lahir dan batin, Khadijah adalah seorang wanita yang sangat sempurna. Betul nggak Bu? Dari sisi kekayaan beliau luar biasa. Beliau adalah seorang wanita pengusaha. Jadi ibu-ibu nggak apa-apa silahkan berusaha ya, asal apa tidak meninggalkan kewajiban di rumah. Kemudian dari sisi psikologis beliau adalah wanita yang sangat sabar. Mendampingi Rasulullah SAW dari tidak punya apa-apa, dari bukan siapa-siapa sampai menjadi seorang pemimpin umat. Bahkan ketika Rasulullah SAW pulang, ketika pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hiro, bagaimana keadaan Rasulullah waktu itu Bu? Gemetar, ketakutan. Tapi apakah Khadijah rese sebagai istri? Enggak. Rasulullah pulang setelah bermalam-malam tidak pulang, itu nggak ditanya-tanya dari mana. Nah, kalau kita gimana suami nggak pulang? Mana aja sih kagak nelpon? Emang nggak tahu kita khawatir gitu, kepikiran ya kan, diomelin datang-datang kan? Kalau Khadijah radhiyallahu anha luar biasa. Begitu suaminya datang, dia lihat dalam keadaan ketakutan, apa yang dilakukan? Langsung dia peluk dan diselimuti, nggak nanya. Nah ini harus kita pakai ya Bu ya. Kalau suami pulang kerja, kalau kata dokter Aisyah Dahlan, jangan ditanya-tanya, apalagi dikasih keluhan. Karena belum connect otaknya. Jadi percuma. Makanya ibu-ibu kalau udah ngeluh sana sini ternyata suami nggak denger, bukan salah dia aja, tapi karena memang belum waktunya, belum pas. Nah ini Khadijah yang seperti ini luar biasa. Apalagi ketika di boikot ya. Pernah Rasulullah SAW itu seluruh umat Islam itu diboikot. Gak bisa berdagang, gak punya makanan, Masya Allah berat sekali saat itu. Tapi Khadijah bertahan, padahal tadinya beliau adalah wanita terkemuka di kalangan Quraisy. Tapi beliau bertahan dengan Rasulullah sampai beliau wafat. Ya,
Karena peran Khadijah lah maka Rasulullah SAW menjadi Rasul yang luar biasa, ya, yang kuat, yang bisa membawa Islam sampai ke kita sekarang. Peran seorang istri. Lalu yang kedua ada Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah radhiyallahu anha. Maaf, ini kenapa kesini nih? Kepencet ya ibu-ibu, maklum ya. Kalau kita kembali lagi, Ummul Mukminin Aisyah apa? Beliau itu adalah wanita yang sangat cerdas. Ibu-ibu, beliau tidak punya keturunan. Sedih nggak Bu? Sedih. Banyak orang berusaha pengen punya keturunan nggak bisa-bisa. Tapi ada contohnya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak punya keturunan. Tapi lihat apa karyanya, luar biasa. Beliau meriwayatkan ribuan hadis yang tidak mungkin diriwayatkan oleh orang lain. Kenapa? Karena Aisyah tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak hadis yang ada di balik pintu Rasulullah yang tidak kelihatan oleh sahabatnya, hanya Aisyah yang tahu. Ya, itu luar biasa. Sehingga sampailah kepada kita bagaimana akhlaknya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, akhlaquhu Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya seperti Al-Quran. Bagaimana cerita ketika Rasulullah SAW pulang tengah malam, Aisyah sudah tidur, enggak dipaksa, enggak gedor-gedor pintu, enggak, tidur di luar Rasul, nunggu Aisyah bangun. Bagaimana akhlak beliau luar biasa. Itu dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, jadi peran seorang istri itu luar biasa. Nah, kedua, peran wanita itu sebagai seorang ibu. Nah, pasti di sini semua mayoritas adalah seorang ibu. Contoh siapa? Ibunya Imam Bukhari. Ada yang pernah dengar cerita Imam Bukhari? Siapa Imam Bukhari, ibu-ibu? Siapa? Periwayat hadis yang paling luar biasa. Jadi Imam Bukhari ini, yang kan kita sering hadis riwayat Bukhari Muslim, nah gitu ya. Jadi yang paling diakui jalur periwayatannya itu adalah Imam Bukhari. Beliau sangat teliti, sangat ketat sekali, sampai didatangi perawinya itu dipastikan betul bahwa dia pernah bertemu dengan sahabat atau pernah bertemu dengan tabi'in, baru diriwayatkan hadisnya. Ya, ini Imam Bukhari. Gimana caranya Imam Bukhari bisa seperti itu? Itu adalah peran yang luar biasa dari ibunya. Kenapa? Ternyata ayah dari Imam Bukhari meninggal ketika beliau masih kecil. Nah, beliau meninggal, kemudian apa yang terjadi? Tidak lama setelah ayahnya meninggal, Imam Bukhari kecelakaan dan mengakibatkan matanya buta. Coba bayangin ibu-ibu. Kebayang nggak Bu, anak kita kecelakaan terus buta? Sedihnya kayak apa? Kalau itu terjadi sama ibu seperti apa? Pasti sangat sedih. Lalu apa yang dilakukan ibunya? Ibunya berdoa setiap malam. Ya Allah, dengan kuasa-Mu kembalikan penglihatan anakku. Ya Allah, kembalikan penglihatan anakku. Lalu apa? Beliau juga bertawasul pada para ulama, meminta doa kepada ulama-ulama yang masih hidup. Tolong, mudah-mudahan anak saya kembali penglihatannya dan dia menjadi orang yang bermanfaat untuk umat. Setelah berbulan-bulan berdoa tanpa pernah lelah, tidak henti, tidak putus asa. Apa yang terjadi? Beliau mimpi didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi berkata, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu. Coba, Masya Allah. Besoknya begitu bangun, langsung dia bangunkan anaknya. Bangun anakku. Ternyata ketika bangun, betul dia langsung bisa melihat. Ya, luar biasa. Doa seorang ibu. Sudah banyak buktinya ibu-ibu, ya, anak-anak yang terjaga oleh doa ibunya. Maka seorang ibu tuh nggak boleh berhenti berdoa. Ya, ada doa yang kemarin saya dapatkan ya dari seorang habib. Doa yang paling bagus itu apa? Ya Allah, jadikan anakku akhlaknya seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikan anakku keluarganya seperti keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya Allah, jadikan akhlak anakku seperti akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu pernah nggak doa kayak gitu? Ada yang pernah, Masya Allah. Sekarang tiap hari, jangan pernah doang ya Bu ya, tapi tiap hari coba lihat. Senakal-nakalnya anak kita, insya Allah, kalau Allah berkehendak doa kita akan melawan itu, dia akan soleh ya, insya Allah di akhirnya, terutama husnul khotimah. Jadi jangan pernah putus asa ya Bu, kalau sekarang anak-anak kita sedang nakal, sedang jauh dari Allah, masih males sholat, masih susah bangunin subuh ya Bu ya. Gimana Bu rasanya bangunin subuh anak cowok tuh terutama? Aduh, ujian kesabaran subuh-subuh udah diuji ya Bu ya. Masya Allah, makanya ini ujian kita nih, kalau kita lolos enggak marah, insya Allah seharian nikmat. Tapi dari pagi udah kesel sama anak, udah nanti sampai sore banyak masalah biasanya, karena udah bawaan kesel. Hati itu akan menarik sesuai apa yang dia pancarkan. Kalau hatinya positif, maka akan menarik yang positif. Kalau hatinya negatif, akan menarik yang negatif. Ini sudah terbukti Bu secara ini psikologis ya. Minimal kalau hatinya positif kan mukanya senyum terus, benar nggak? Kalau senyum pasti mendatangkan orang baik, benar nggak? Nah, coba kalau dari pagi udah kesel, manyun, dimoli, bibir monyong 5 cm, kesel. Kalau dia mulutnya aja udah begitu, ketemu suami kesel nggak? Kesel, udah terus berlanjut, tetangga tersinggung, ih kenapa ini? Pagi-pagi udah dimanyunin saya, padahal manyunnya bukan sama tetangga, manyun sama anak, tapi karena kebawa, nah begitu terus ya. Jadi contohlah Ibunda Imam Bukhari yang begitu sabarnya dengan doanya, dia yakin betul dan luar biasa keajaiban Allah tiba, betul-betul penglihatannya kembali, dan beliau menjadi seorang periwayat hadis yang luar biasa, sampai ke kita sekarang hadis-hadisnya ya. Lalu yang terakhir contohnya Ibunda dari Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu Bu? Baru denger nih. Tukang sayur yang kemarin, bukan Bu. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Ayo siapa yang tahu, angkat tangan. Siapa yang pernah dengar? Ya, berarti kita share sekarang ya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang panglima perang yang menang dan memenangkan Baitul Maqdis dari penjajahan orang Salib atau kaum Nasrani. Dia yang memenangkan perang Salib. Luar biasa Bu. Tadinya Baitul Maqdis 8 tahun diduduki oleh kaum Nasrani. Baitul Maqdis di mana Bu? Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ya, di Yerusalem dikuasai itu oleh Nasrani 8 tahun. Masya Allah, apa yang terjadi? Jadi ibunya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Beliau ini adalah seorang wanita yang sangat cantik dan solihah. Banyak yang ngelamar beliau, banyak Bu. Tapi ditolak semua. Loh, kenapa sih kamu nih ditolak-tolakin? Kata bapaknya. Nggak ada yang cocok Pak. Kenapa nggak ada yang cocok? Nggak boleh kayak gitu. Orang soleh itu nggak boleh ditolak-tolakin gitu ya. Pak, saya mau dapat suami yang nanti bisa mendidik anak saya menjadi seorang pembebas Baitul Maqdis. Coba, udah diniatin Bu dari belum nikah. Lalu apa yang luar biasa? Ternyata ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi juga berpikiran sama. Banyak yang dijodohkan kepada beliau nggak mau. Beliau bilang, saya cuman pengen seorang istri yang bisa mendidik anak saya sampai bisa membebaskan Baitul Maqdis. Masya Allah, cita-cita besar. Kita kalau milih mantu dilihat apanya Bu? Agamanya ya. Ini yang penting. Ada nggak dia punya cita-cita untuk umat, bukan cuma untuk dirinya. Soleh itu Bu, nggak boleh untuk diri sendiri ya, nanti dihukum sama Allah kalau solehnya sendiri. Soleh itu harus bareng-bareng, harus ngajak-ngajak. Ibu jangan seneng begitu saja udah bisa, alhamdulillah saya bisa datang ke sini. Jangan, ngajak-ngajak.
Ya memang susah ya Bu ya, Masya Allah, itulah perjuangan dakwah. Dakwah tuh begitu, berat, sulit, tapi pahalanya luar biasa gitu ya. Nah seperti itulah ibunda dan ayahanda dari Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga akhirnya ketika mereka bertemu menikah betul, dididiklah Salahuddin Al-Ayyubi. Dididiknya bukan hanya dengan cara bagaimana berperang, tidak, tapi juga bagaimana meneladani Al-Quran supaya bisa menang perang. Karena menang perang itu kalau tidak bersama kekuatan Allah nggak akan bisa gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh para wanita luar biasa. Maka kita harus bisa seperti itu. Bagaimana kita bisa melahirkan generasi-generasi yang bisa bermanfaat untuk umat, yang bisa nanti melawan ketidakadilan, ya, yang bisa melawan kezaliman. Anak-anak yang luar biasa, yang kuat, bukan hanya kuat ilmu, tapi juga kuat fisik dan kuat hati terutama, ya, kuat ruh, gitu. Baik. Jadi seperti itu contoh dari wanita-wanita yang dirindukan surga. Sekarang apa yang harus kita lakukan ibu-ibu? Banyak ayat dan hadis yang membahas tentang wanita penghuni surga, banyak. Tapi yang akan saya bahas hari ini hanya 2 hadis saja. 2 juga saya nggak tahu bisa habis apa enggak ya. Karena kita akan kupas habis sampai tuntas supaya hadis ini bukan cuma sekedar lewat didengar saja, tapi harus benar-benar diamalkan. Baik, kita lihat hadis pertama. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'ah khamsaha," jika seorang perempuan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat pada suaminya, qilalaha, dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannah, masuklah kalian, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah syi'ta, dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Masya Allah, cuma segini doang Bu, 4 doang, Masya Allah. Bisa Bu? Sholat? Udah, ya kan? Apalagi puasa? Udah. Terus? Menjaga kemaluan? Udah. Terus? Taat pada suami? Insya Allah. Gimana Bu? Kok diem? Taat pada suami? Taat. Yakin dong? Udah gitu. Udah. Ya. Jawab, Ibu Baik. jawab. Pertanyaannya, ada berapa pintu surga Bu? Ada 7. Berapa? Ada 7, 8. Oh, 8. Ya. Pintu surga ada 8 Bu, banyak. Apa saja? Pintu sholat, pintu puasa atau ar-royan, pintu infak sedekah, pintu apa lagi? Pintu jihad. Kemudian pintu, nah yang 4 ini ada di dalam satu hadis. Kemudian ada pintu lain yang disebut dengan sebagai pintu al-aiman, atau pintu bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa saja mereka? Nah nanti lagi bahasnya Ibu ya, nanti panjang. Baik. Kemudian ini pintu yang ke-6 ini yang saya paling suka ini, ya. Saya berharap bisa masuk di dalamnya. Pintu al-kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Panjang bener ya namanya. Pintu al-kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Apa hadisnya menurut Rasulullah SAW bersabda, maaf, inna lillahi baban fil jannah la yadkhuluhu illa man 'afa 'an madlamah. Sesungguhnya Allah mempunyai sebuah pintu di surga yang tidak akan memasukinya kecuali orang yang memaafkan orang yang menzoliminya.
Bu, gimana nih? Bisa nggak? Jadi inilah yang disebut pintu al-kawiminal ghaidz wal afina 'anil nas. Siapa yang sudah pernah dengar pintu ini? Baru ya? Baru dengar ya? Ternyata memaafkan orang zolim bisa bikin kita masuk surga di pintu khusus lagi. Masya Allah. Luar biasa kan? Ya. Maka jangan pernah ragu untuk memaafkan. Kenapa? Karena kita mau membeli surga. Berat, ya iyalah berat, orang surga itu berat dapatnya. Masa iya dapatnya yang ringan? Ya, kalau mau yang ringan-ringan hadiahnya kipas angin, Bu. Ya. Kalau mau yang berat harus korbannya juga berat, korban perasaan. Siapa di sini yang suka makan hati? Ampel aja lah ya. Baper, awas. Gitu ya. Jadi ada pintu al-kazimin al-ghaidz ini yang saya berharap bisa, karena apa? Sholat kita ini Masya Allah diterima apa enggak ya? Banyakan inget yang lain Ibu ya. Puasa juga gitu, ngegibah masih jalan kan? Apalagi jihad. Nah, jihadnya kadang-kadang ya mungkin ada jihadnya perempuan itu di persalinan ya, seperti itu. Ada lagi apa? Tapi kalau sudah lewat nanti banyak lagi dosanya kan? Sudah melahirkan ada lagi dosanya, tambah lagi. Padahal sudah bersih tadinya. Pintu apa lagi? Sedekah. Waduh, ngasih aja masih yang paling kecil nolnya ya. Nanti nih yang lewat sedekah nih kira-kira ngasihnya yang mana nih nolnya nih? Yang nolnya 3, nolnya 5 kan? Lihat aja, nah itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa masuk salah satu pintu itu. Tapi ada tapinya. Kalau melakukan yang 4 yang disebutkan dalam hadis ini, maka ibu bisa masuk pintu mana aja. Waduh, mau masuk sini Ar-Royan boleh, Al-Aiman boleh, masuk mana aja boleh. Ya. Yang pertama apa? Mendirikan sholat 5 waktu. Cuma 5 waktu, Bu. Gak riweh-riweh sampai harus tahajud, enggak, walaupun tahajud itu luar biasa pahalanya. Tapi yang wajibnya itu cuma 5 waktu. Ibu udah bisa masuk surga. Cuman pertanyaannya, saya banyak nanya ini. Sholat yang seperti apa, ibu-ibu? Siapa di sini yang lagi marah, kesel, sedih, terus sholat, habis sholat tetap marah, kesel, tetap sedih? Suka gitu nggak, Bu? Terus heran, kok habis sholat tetap kesel ya? Kok habis sholat tetap pengen nyubit ya? Pengen mukul ya rasanya ini. Nah, berarti ada yang salah sama sholatnya. Sholat yang seperti apa? Ya, sholat yang seperti apa? Tentu saja sholat yang khusyuk. Memang berat, Bu, sholat khusyuk. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Khusyuk itu Allah yang kasih, yang penting kita usaha dulu. Seperti apa yang dimaksud dengan khusyuk? Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang selesai dari sholatnya, tapi ia hanya mendapatkan 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan separuhnya. Ini manusia akhir zaman ini paling banyak dapat separuh. Karena kita kalau sholat itu kebanyakan hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Yang penting selesai, yang penting enggak masuk neraka gitu aja. Buru-buru sholat. Siapa di sini yang sudah hafal arti bacaan sholat? Angkat tangan. Nggak ada nih? Boleh? Nggak ada, bener masa sih? 1, 2, Boleh. Kayaknya kita perlu bikin program nih ya, ngafalin bareng ya. Iya betul. Bener nggak? Arti bacaan sholat. Saya kan punya grup pengajian, Bu, dari bertahun-tahun yang lalu. Sudah saya suruh untuk baca, untuk menghafal arti bacaan sholat. Tidak pernah terjadi. Saya Sampai muridnya, 4 Bu, tahun. udah hafal-hafal tapi insya Nggak Allah. pernah terjadi dihafalkan. Jadi apa yang terjadi kemarin 1 bulan full kita khusus ngajinya hanya arti bacaan sholat. Kenapa? Gimana ibu mau khusyuk? Lo nggak ngerti.
Bener nggak? Betul. Sok. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya apa? Maha Maha suci suci Allah yang Tuhan, maha Rob, al-a'la, yang maha tinggi. yang maha tinggi, wa bihamdi, dan dengan pujian. Dan Kalau nggak pujian, ngerti, Subhanallah. lewat di otak mah, eta tadi uang disimpan di mana ya? Aduh, mangkaning can mayar hutang ya teh. Gitu. Belum lagi kalau mikirin anak-anak, belum lagi mikirin masakan, ada jadi lewat aja. Karena nggak ngerti. Bu, kira-kira kalau anak ibu dateng nih, pengen jajan, terus ngomongnya gini, dikasih nggak? Apa sih kamu nih? Ngomong kok nggak ngerti. Makanya kan ada guru saya bilang sholat itu komunikasi. Dateng, campuran. Itu dateng. Muni bahasa Jawa artinya apa, Bu? Bunyi baru dikasih. Maksudnya kamu ngomong gitu, ngerti yang diomongin. Jangan cuma sekedar suara saja. Gitu ya. Nanti ya, mungkin ada 10 menit, 15 menit kita hafalin bareng deh arti bacaan sholat. Jangan sampai keluar dari sini hilang lagi tuh. Oh iya kata Ustaz. Perasaan dulu juga pernah ya ada di sini ya. Ustaz siapa ya dulu? Udah Ustaz Sambo dulu. Ustaz Sambo ya? Iya. Iya. Udah berapa kali? Ternyata masih belum ada. Kemarin yang terakhir Ustaz Anwar. Ustaz Anwar bilang sampai ngasih aplikasi ya. Coba Bu Ajeng katanya ini tolong dicek nih jamaahnya siapa yang udah hafal bacaan sholat. Ya Allah. Belum ternyata ya. Bismillah, mudah-mudahan habis ini bisa ya Ibu kita bikin program. Nanti mungkin di pagi-pagi. Jadi yang datang duluan aja yang kita bisa ngafal biar dapat manfaatnya ya. Gitu. Jadi sholatnya jangan sampai hanya dapat dikit. Itulah kenapa kita akhirnya sholat sunnah. Supaya melengkapi nih yang kurang-kurang gitu. Ya. Apa makna khusyuk? Khusyuk itu artinya satu, tenang. Kedua, tunduk. Bu, kalau sholat tenang nggak? Benar. Saya kasih tahu caranya ya. Kalau pas mau sholat jangan gerasa gerusuk tuh. Apalagi buru-buru. Waduh, jambaraha iya teh buru. Waduh, nggak bakalan deh Bu khusyuk. Jangan dulu takbir sebelum tenang, hati yang duk. Barangkali kayak di rumah saya tuh Bu, saya kan kalau ke kamar naik tangga. Capek ngos-ngosan harus di atas. Jangan dulu langsung Allahu Akbar, jangan. Tenangkan dulu. Udah nyaman, sadari dulu ini teh mau ngadep Allah gitu. Kalau nggak gitu nggak bisa Bu, sudah pasti bablas. Begitu saja tengah-tengah suka bablas juga kita. Benar nggak? Apalagi nggak gitu dari awal, udah. Masih untung kalau kehitung niatnya Bu. Ibu, oh ya nih, saya jangan sampai ada yang salah kaprah ya. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Maka ibu setelah baca usolli wajib niat lagi. Ya, usolli itu bukan niat, baru membantu niat. Membantu kita fokus. Jadi begitu takbir di sini kita baca niat. Mulutnya bilang Allahu Akbar, di hati bilang saya niat, pakai bahasa Indonesia aja. Karena lebih paham. Kalau mau pakai usolli dalam hati asal paham nggak apa-apa. Karena niat tuh harus paham. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat wajib karena Allah Ta'ala. Ketika takbir, karena menurut para ulama fikih mereka sepakat niat itu letaknya pada fardu yang pertama. Jadi kalau sholat ketika takbiratul ihram. Kalau wudhu kapan niatnya? Nah, wudhu niatnya kapan? Pas cuci muka Bu ya, bukan pas cuci tangan. Karena cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung itu sunnah, bukan fardu, bukan rukun. Ya, rukunnya maksudnya ya. Jadi rukun pertama itulah tempat kita membaca niat. Maka kalau ibu sholat misalnya gini, buru-buru gitu kan, lagi masak, sengaja lagi masak sambil masak sholat, nggak boleh banget itu Bu, nggak bener udah. Mending matiin dulu deh tuh masakannya ya. Jadi pas takbir misalnya ibu buru-buru Allahu Akbar, lupa kagak niat,
Dapat nggak sholatnya? Enggak, harus ulang Bu. Misalnya baru sadar di tengah-tengah, tadi lupa niat, ulang, batal. Karena nggak ini rukun pertama dari sholat itu adalah niat, ya nggak sah sholat, gitu ya. Harus tenang dan tunduk. Jadi khusyuk dalam istilah artinya hadirnya hati ketika menghadap Allah. Jadi ini hati kita kadang masih di dapur, masih di anak, masih di kamar, masih di tetangga. Waktu sholat tuh balikin dulu. Lagi sholat balikin dulu hatinya, hadirkan. Kemudian tenang anggota badannya, jangan garuk-garuk. Kalau ada yang gatal, garuk sebelum sholat, ya kan? Jangan sampai juga sakit perut, mau pipis, mau apa, habisin dulu hajatnya. Ya. Kemudian perkataan atau perbuatan orang sholat juga harus ikut dihadirkan sejak awal hingga akhir sholat dengan pengagungan, pendekatan diri hamba kepada Allah dan yakin betul bahwasanya ia sedang bermunajat kepada Allah. Yakin, ini yang penting. Coba kita lihat ayat tentang bahasa khusyuk. Tadi kan khusyuk itu artinya tenang dan tunduk. Wa min ayatihi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Dan di antara tanda-tandanya ialah engkau melihat bumi itu kering dan gersang. Coba, kata khusyuk selain bermakna tenang ternyata artinya kering dan gersang. Itu kira-kira kenapa Bu? Ya, karena jarang disiram ya. Jadi begini, salah satu syarat untuk khusyuk, kita harus merasa diri kita itu kering dan gersang, sehingga kita butuh air, butuh siraman rohani dari Allah. Itu syaratnya kalau mau khusyuk. Kita hilangkan kesombongan, kita hilangkan merasa diri hebat, merasa ujub, merasa punya, merasa memiliki, hilangkan semua kepemilikan itu. Termasuk rasa memiliki kalau mau sholat mikirin anak, mau sholat mikirin suami, mau sholat mikirin duit, mau sholat mikirin masakan, itu semua rasa memiliki. Jadi kalau mau khusyuk sholatnya, hilangkan itu semua, kosongin. Saya nggak punya apa-apa. Aduh, anak nanti kalau nangis gimana? Biarin, saya titip sama Allah. Nanti suami kalau nengok tetangga gimana? Biarin, saya titip sama Allah. Jangan dipikirin waktu mau sholat tuh. Apalagi pas sholat. Keringkan dulu, gersangkan dulu. Kita itu butuh sama Allah. Butuh nggak Bu? Nah kalau butuhnya nggak kerasa Bu, susah mau khusyuk, nggak bisa. Ya, akhirnya lewat begitu saja sholat kita. Cuma sekedar bicara, cuma sekedar ngomong, nggak ada artinya sholat kita. Akhirnya sedih terus hidup kita itu. Susah terus, masalah bertubi-tubi datang nggak selesai-selesai, berat terus. Karena sholatnya enggak khusyuk. Ya. Itu satu syarat. Syarat yang kedua, lihat, orang yang khusyuk di ayat 45 kan dikatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hendaklah kamu meminta tolong dengan sabar dan sholat. Tapi sholat itu berat, kata Allah, kecuali untuk orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim. Yaitu mereka yang yakin seyakin-yakinnya. Nah, kalau di sini ini arti dari terjemahan ini ya, terjemahan yang ada di Quran itu akan menemui Tuhannya. Yadhunnun, tapi dalam bahasa Arab, Ibu, yadhunnun itu bentuk fi'il mudhari'. Artinya bukan hanya akan, bukan hanya masa yang akan datang, tapi juga sekarang. Berarti bukan hanya yakin nanti ketemu Allah, tapi juga yakin sekarang sedang ketemu Allah. Bu, gimana kira-kira rasanya ketemu Allah sekarang? Bu, seneng gak? Rindu gak sama Allah kan? Nah, Ibu ngerasa gak Allah lagi ada sekarang di sini? Ya, Allah mengatakan wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kami ini lebih dekat daripada urat leher manusia. Allah ini di sini, terus kenapa kita sering merasa kesepian?
Kenapa kita sering merasa sendirian? Karena ada Allah. Kenapa bisa nggak ngerasa ada Allah? Karena nggak khusyuk sholatnya. Padahal kalau udah sama Allah mah, aduh, nggak ada yang penting Bu, nggak ada yang susah. Kita nggak akan lagi mengatakan ya Allah masalahku sangat berat, nggak gitu. Kalau udah ketemu Allah, kita akan mengatakan wahai masalah, Allahku maha besar, Allahku maha perkasa, kamu mah cetek gampang gitu. Jadi intinya di sholat, makanya nggak main-main Bu, ini bisa bikin masuk surga cuma sholat 5 waktu saja ya, 5 waktu saja ibu lakukan tapi khusyuk, jamin masuk surga gitu. Bisa masuk pintu sholat, bisa masuk pintu mana saja kalau lakukan lagi yang 3 setelahnya ya. Nah ini ada kiat meraih sholat khusyuk dari Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Apa? Pertama, melakukan hal-hal yang menguatkan khusyuk, persiapan sholat. Khusyuk tubuh jangan pas sholatnya saja, dari mulai wudhu sudah khusyuk ya. Pas cuci tangan, ya Allah bersihkan ini dosa dari tangan saya. Tadi habis nyubit anak, tadi habis mukul suami misalnya, mukul sayang ya. Kemudian apa? Tumak ninah, tenang, pelan, jangan buru-buru. Allah, nah, jangan, nggak bakalan khusyuk ya. Pasti bubar sholatnya kalau misalnya buru-buru. Jangan jadi ahli sholat Bu, orang ahli kan biasanya cepet ya. Apa misalnya ahli motongnya cepet gitu kan, ahli apa lagi, ahli bacanya cepet, ahli sholatnya cepet, jangan ya. Jadi dinikmati tumak ninah, bahkan dengan tumak ninah saja sudah cukup sebenarnya membuat kita akan lebih mudah khusyuk. Kemudian tartil baca surahnya, jangan buru-buru. Udah buru-buru yang dibaca Al-Ikhlas lagi. Aduh, gak jelas bacaannya apa. Al-Fatihah juga panjang pendeknya kemana. Jangan ya, tartil. Setelah tartil, tadabbur. Nah ini tadabbur inilah yang tadi dari mulai bacaan sholat sampai ayat. Dikit-dikit ya. Paling tidak yang sering dibaca kulhu, 3 kul itu ya, 3 kul falak binas gitu. Artinya tahu, itu paling tidak. Karena kita sering baca, minimal kita tahu artinya. Jadi pas baca dihayati ya, Bu hayati ya. Yang kedua, menghilangkan daf'u asyaghil, atau menghilangkan hal-hal yang melemahkan khusyuk. Apa kira-kira? Kalau udah punya anak bayi, anak bayinya jangan ditaruh depan, taruhlah di belakang kita misalnya, jadi nggak kelihatan teing. Misalnya anak bayinya nangis, kita harus bisa tuh gimana? Gak apa-apa Bu, anak nangis, emang sholat berapa menit sih? Nanti gak sholat kalau nungguin dia nggak nangis ya. Jadi tenangkan dulu, kira-kira anak nangis karena apa? Oh lapar, kasih makan dulu. Oh mungkin dia buang air, oh buang airnya bersihin dulu gitu loh. Jadi sebelum sholat tuh jangan sampai keganggu lagi nih sama si bayi ini misal. Kemudian apalagi, jangan sampai di dalam ruangan itu ada hal-hal yang menarik perhatian. Ada teman saya Bu, sholat sambil nonton TV, ada. Saya cuma bisa mendoakan dalam hati, semoga sholatnya khusyuk gitu ya. Jadi sini TV tetap nyala, kan eta pas lagi seru-serunya cenah. Sinetron. Sedangkan waktu sholat maghrib nggak bisa ditinggal, jadi dia sholat sambil ngedengerin. Masya Allah, mudah-mudahan Allah terima sholatnya ya. Baik. Nah, ini saya kasih. Kita itu khusyuk itu susah Bu, kalau bukan Allah yang kasih. Jadi nggak bisa kita tuh khusyuk, pasti khusyuk sholat, nggak bisa gitu. Kita cuma bisa berusaha untuk khusyuk. Tadi dilakukan dari mulai wudhunya, dari mulai sholatnya seperti apa, kita hafalkan. Nah khusyuknya itu hanya Allah yang kasih, makanya kita doa. Nah ini doa dari Rasulullah SAW, ibu-ibu pasti sering dengar ya. Allahumma, coba baca bareng-bareng yuk. Allahumma inni a'udzubika Inni a'udzubika min ilmin la yanfa'
min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min qalbin la yasfa wa min nafsin la tashba wa min nafsin la tasfa wa min du'ain la yusma. wa min du'ain la yusfa. Nah, apa itu artinya? Allahumma, ya Allah, Allah, inni ini a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la yashba, dan dari jiwa la tashba, ya, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Nafsu itu jiwa atau nafsu kita yang tidak pernah merasa puas. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Masya Allah, ya, ini doa ajaran Rasul. Ya, nanti di-share lah ya insya Allah di grup kajian muslimah, ya. Baik, insya Allah kalau kita baca ini kita akan dimudahkan untuk khusyuk, ya. Baik, kita lanjut. Tadi sholat sudah, ya. Sekarang yang kedua. Oh, ada lagunya itu apa tuh? Kayak tiba-tiba terlintas. Puasa Ramadan. Nah, siapa di sini yang tidak pernah puasa Ramadan? Gak ada, ya. Pasti semua sudah dan sudah biasa dan sudah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kapan Bu bulan Ramadan datangnya? 98 hari lagi, bener nggak? Insya Allah, ya. 98 hari lagi Bu, nggak sampai 100 hari. Ya, udah deket. Siap-siap. Kalau zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang berdagang itu sekarang giat-giatnya mereka berdagang supaya nanti pas Ramadan mereka nggak dagang. Kalau kita kebalik. Iya, kita pas Ramadan dagang jor-joran, waduh. Akhirnya ibadahnya kurang, aduh sayang. Cuma sebulan, yang sebulan itu bisa jadi ribuan tahun. Ya, kalau dapat Lailatul Qadar. Pertanyaannya, puasa yang seperti apa? Ya. Puasa yang seperti apa? Kalau puasa mah udah biasa lah, nahan lapar dari pagi sampai sore udah biasa. Nggak aneh ibu-ibu mah. Lupa makan itu nggak aneh, saking sibuknya ngurusin rumah tangga, bener nggak Bu? Sibuknya nyuapin anak sampai nyuapin diri sendiri, nggak ingat? Ya, kadang-kadang seperti itu kesibukan orang ibu rumah tangga. Jadi puasa yang seperti apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Pertama, puasa yang menahan, bukan hanya dari yang membatalkan puasa, tapi juga dari yang membatalkan pahala puasa. Jadi nggak cukup cuma nahan batal puasanya aja, enggak. Harus juga menahan diri dari semua yang membatalkan pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus dan dahaga. Rugi, puasa yang begini rugi. Maka yang harus kita tahan, terutama ibu-ibu, wanita nih terutama ya. Kemarin kan udah dibahas tuh sama Ustadz Hilman ya. Surat Al-Hujurat tuh, itu kelemahan perempuan tuh banyak di situ ya. Yang gibah, suuzon, mencari-cari kesalahan, ya. Kemudian saling bertengkar, ya, dan lain-lain. Maka apa yang harus kita tahan? Satu, lisan. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tegas. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ingat itu, diputar terus di hati kita, putar terus di otak kita. Kalau yang mau saya omongin ini kira-kira jelek, mendingan saya diam. Masalahnya Bu, sekarang bukan cuma lisan. Lisan ini sama dengan jempol, bener gak? Sekarang yang gak bisa dijaga, nih, main nge-share aja nih, share. Yang jelek-jelek, share. Jangan. Kalau udah ngomongin kejelekan orang, walaupun orangnya sudah jelas jelek,
Jangan kecuali membahayakan orang lain. Kalau membahayakan maka harus kita omongin, gitu ya. Tapi kalau orangnya diam-diam melakukan maksiatnya, diam-diam nggak mau ketahuan, nggak taunya kepergok sama infotainment misalnya gitu. Terus kita share, jangan. Saya tuh paling sedih Bu kalau ada orang ya, istri terutama yang mergokin suaminya selingkuh terus diviralin, sedih saya Bu. Bener. Sakit nggak Bu diselingkuhin? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Wah jangan sampai bongkar aib nih gitu kan. Sakit Bu, diselingkuhin Bu, ya Allah. Tahu dari mana? Saya konselor Bu ya. Yang datang ke saya tuh banyak yang ceritanya diselingkuhin sama suaminya. Nangisnya tuh hampir bisa dibilang nangisnya berdarah-darah gitu. Segitu sakit. Ya, dikhianati oleh yang terkasih. Masya Allah, ujian ya, ujian ya. Tapi jangan sampai gara-gara sakit hati kita jadi dosa Bu, yang dosanya nggak bisa dihapus oleh apapun karena sudah terlanjur viral. Ngeri nggak Bu? Ngeri. Astagfirullahaladzim, takut saya mah. Jadi ibu jangan deh suka mergok-mergokin orang berzina, jangan kalau dia masih di dalam kamar. Kecuali pelacur ya. Kalau pelacur harus diusir kan begitu, karena membahayakan semuanya. Tapi kalau misalnya nih mahasiswa misalnya ngekos di rumah kita, diem-diem dia masukin cowok, ketahuan kita larang tapi jangan diviralin. Gedor pintunya, kita yang larang, hentikan. Jangan divideoin, diviralin. Waduh, Masya Allah. Dosanya Bu, ngeri Bu dosanya. Ya. Kita yang harusnya sakit hati, dapat pahala gara-gara dizolimi, jadi nggak jadi. Yang ada malah dapat dosa. Rugi dunia akhirat itu dah. Ya, tahan. Ingat orang zolim itu memang keniscayaan, sudah pasti. Kenapa? Karena ada tuh pintu al-kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas. Sengaja Allah bikin nih orang-orang zolim supaya ada yang masuk pintu itu. Jadi jangan nanya, kenapa sih dia kayak gitu sama aku? Kok dia kejam sekali? Gak usah nanya Bu, kamu nanya gitu ya sekarang. Gak usah nanya gitu ya. Itu memang sudah pasti, sudah Bu, daun yang jatuh aja udah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum kita lahir. Apalagi sekedar orang zolim Bu, udah pasti tertulis ya. Jam segini hari ini si A mau zolimin si B, udah ditulis sama Allah. Jadi terima, itu takdir yang gak bisa dirubah, sudah terjadi. Yang penting respon kita gimana menghadapi kezoliman itu. Nah ini tadi, pengen gak masuk surga, kan itu pertanyaan. Saya kemarin bikin status, tujuan hidup kita apa? Jangan biarkan apapun yang melawan atau berlawanan dengan tujuan hidup kita lalu mengganggu hidup kita. Jangan. Tujuan kita ke surga, itu kalau orang beriman. Segala sesuatu yang membuat kita tidak ke surga, jauhkan. Meskipun itu perasaan. Kalau perasaan negatif hanya akan membuat kita jadi suuzon, hanya akan membuat kita jadi dendam, hanya akan membuat kita jadi memaki-maki misalnya, hanya akan membuat kita dosa, jauhkan. Minta sama Allah untuk dimudahkan untuk memaafkan supaya masuk babul kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas, pintu surga yang ke-6 ya. Baik, kemudian setelah lisan yang harus dijaga apa? Mata. Surat An-Nur ayat 31, qul lil mu'minat yaghdudna min absarihim, katakanlah kepada para perempuan hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Ya, gimana cara menundukkan pandangan perempuan? Perempuan kan kalau ngelihat biasa aja ya Bu ya. Ada juga yang kadang-kadang nih Bu, ada zaman sekarang terutama Bu, hati-hati karena ada medsos yang luar biasa ya. Internet tuh luar biasa terakses di mana-mana. Perempuan yang ketagihan pornografi ada. Bukan cuma laki-laki Bu ya. Jadi harus dijaga. Kenapa? Kalau nggak dijaga pandangannya, nanti suami di rumah jadi nggak
ini lagi, nggak menyenangkan lagi. Ngeliatin terus suaminya tetangga, deh udah mah cakep, soleh lagi. Tuh ya, mau pergi aja dicium dulu kening istrinya. Si papa mah boro-boro. Itu jaga pandangan juga tuh. Orang kalau sudah ngelihat orang lain yang bukan mahram, yang tidak halal, maka yang halal jadi hilang nikmatnya. Gitu. Itu udah hukumnya seperti itu Bu ya. Hati-hati, jaga mata. Terakhir jaga hati ya. Karena yang akan datang ke surga itu adalah illa man atallaha biqalbin salim, yang kolbunnya salim ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 89. Hanya yang hatinya selamat, hatinya bersih. Inilah puasa yang menahan 3 hal ini, insya Allah akan membawa kita ke surga. Bu, capek nggak Bu? Benar. Jam berapa ini? Oh, baru jam 10. Berarti masih ada lagi ya. Tenang Bu, masih 2 lagi, 3 lagi sebenarnya. Baik. Nah, saya kasih nih. Kan kita mah susah ya Bu ya. Ngejaga mulut nih susah ya Bu, bener nggak? Pernah nggak sih ibu-ibu di sini ada yang ngerasa pengen ngegibah tuh terus nahan, terus ngegremet gitu di sini. Ini pengalaman pribadi. Aduh, pengen ngomong tapinya nggak boleh gitu kan. Alhamdulillah ya Bu ya kalau masih bisa nahan ya. Cuman itu kerasa tuh ngegremet. Makanya baca doa nih di sini. Kita baca doa. Doanya apa? Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang Bu. Ikutin ya bareng-bareng. Allahumma ja'al somti fikron wa nutqi zikron. Oh pendek ya. Allahumma ja'al somti fikron wa nutqi zikron. Ya Allah, jadikanlah diamku itu berfikir dan bicaraku itu berzikir. Nah, gitu ya. Fikirnya tapi bukan mikir yang berat-berat Bu, mikir tentang kekuasaan Allah, mikir tentang kemahahebatan Allah, ya, mikir tentang kasih sayang Allah, gitu. Ya. Singkat saja. Jadi kalau masih ngegeremet udah baca doa ini, ta'awuz. Setan itu yang lagi ngulik-ngulik. Ngulik-ngulik bibir kita nih biar marah, biar ngomel, biar ya segala hal yang buruk lah diucapkan ya. Jaga lisannya. Nah kalau kita sudah jaga lisan insya Allah akan mudah menahan marah ya. Ibu tahu artinya kaziminal ghaiz itu ada di surat Ali Imran ya 133. Jadi al-kaziminal ghaiz itu artinya apa? Orang bertakwa itu ciri-cirinya dia kaziminal ghaiz, menahan marahnya. Bukan gak marah Bu, orang bertakwa juga marah, ada marahnya, tapi ditahan gitu. Setelah menahan marah, wal afina anin nas, dia memaafkan manusia. 2 tuh. Jadi tahan marah dan maafkan manusia, itu pintu surganya ya. Nah gimana caranya? Ibu-ibu kalau marah sama siapa nih? Paling sering marah sama siapa? Anak. Pas lagi marah jangan pernah ngomel depan anak. Pertama capek, benar nggak? Capek nggak sih Bu kalau marah? Capek. Kedua percuma. Ibu ngomel panjang pendek kali lebar, tetap Bu anak teh gitu lagi. Tetap Bu susah bangun subuhnya, nggak ngaruh kita marah tuh Bu, capek-capek wae ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tahan. Bu kalau marahnya nggak bisa ketahan, masuk kamar. Di kamar masih nggak bisa nahan, ambil bantal, teriak di bantal. Nggak apa-apa, yang penting anak nggak denger. Lah terus gimana kalau nggak dimarahin? Orang dimarahin aja dia gitu, apalagi nggak dimarahin. Nah ini nih, ini andalan banget nih ibu-ibu nih. Ya, nggak Bu, dimarahin justru lebih parah. Anak kalau malas, saya ada buku saya itu judulnya maunya apa sih? Cara cerdas hadapi pemalas. Anak itu makin malas dimarahin, makin malas. Anak malas dimarahin, makin malas. Sudah terbukti secara ilmiah, dia nggak suka dimarahin. Terus diapain? Harus dimotivasi anak malas tuh. Dibujuk-bujuk, ngeselin sih emang.
capek banget nih, masih banyak kerjaan gitu. Saya Bu kalau bangunin anak bujang saya itu sama, penyakit itu begitu juga susah ya. Saya tarik dulu, ayo bangun nak. Harus dibantu mereka itu. Karena anak males itu kayak ada tembok gitu, jadi dia kayak susah gitu mau maju tuh ya. Dorong, anterin kalau perlu ke kamar mandi. Dengan kasih sayang. Nggak bangun juga, bacain Quran. Al-Baqarah tuh biar setannya pergi. Itu agak-agak ampuh tuh yang baca Al-Baqarah Bu. Saya pernah gitu di sebelahnya aja. Nggak tahu apa karena setannya pergi atau dia kesel aja dibacain gitu. Dia bangun dia. Nggak usah pakai tarik urat leher gitu, capek. Ya, kayak gitu. Baik. Yang ketiga, menjaga diri dari zina. Kalau ada yang berpikir di sini, mualah nggak bakal mungkin saya berzina, ya gitu ya. Jangan salah Bu, pernah Bu ada nini ya. Saya dulu pernah punya murid tahsin, ibu-ibu, polos banget lagi. Ustazah katanya, apa ya hukumnya kalau misalnya saya ngechat sama cowok lain? Ya Allah, kaget saya. Nenek-nenek Bu umur 60-an, aku mah cari tanah. Masya Allah, saya bilang, saya dengar, tapi muka saya berusaha saya tuh ya sedatar-datarnya mukanya gitu, karena kalau saya ibu enggak, wah udah pasti lari dia kan. Jadi, oh gitu Bu, emang ibu kenal di mana? Saya bilang, iya dia tadinya salah sambung, bukan chat lagi, dulu mah bukan zaman WA, udah baheula pisan, SMS Bu, ya Allah SMS eta, katanya sama anak muda, umur 20-an, jadi si nenek ini, dia memang udah tua tapi suaranya bagus gitu, jadi dikira anak muda sama telepon-teleponan, cenah Masya Allah eta padahal, saya tuh sampai kok bisa ya gitu ya. Ada loh Bu kayak gitu. Nah Bu ada juga kayak gini. Nah ini mah agak-agak ngeri nih, makanya hati-hati ya Bu ya. Hati-hati sama ustadz, ngomongnya ustadz. Kan ustadz banyak nih Bu ya di mana-mana. Ustadz yang suka tebar pesona tuh hati-hati. Ini ada kejadian gitu ya. Jadi dia jamaahnya kan, sering curhat, makanya nggak boleh Bu. Nanti saya kasih tahu nih ya, nggak boleh tuh ya curhat sama ustadz. Kalau curhat sama ustazah, jangan sama ustadz. Gimana dong kalau mau datengin sama suami, datang langsung bareng gitu, jangan lewat telepon. Jadi curhat lewat HP, lama-lama si perempuannya ngerasa, ya Allah ustadznya soleh banget sih, jawabannya mana mengademin banget gitu ya. Ya Allah suami saya kok nggak kayak ustadz ya, jatuh cinta dia sama ustadznya. Gitu, ustadznya ngeiyain lagi. Ya Allah ya Rabbi, kumaha eta? Gara-gara itu, makanya untuk menjaga diri dari zina pertama harus ada muraqabah. Perkuat iman dan takwa kita dengan muraqabah. Muraqabah itu apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah maha lihat sedetail-detailnya. Baru mau ngomong apa kabar, udah makan belum, dilihat itu sama Allah ya. Jangan macem-macem nih, Facebook, DM, apalagi sekarang Messenger, CLBK ya Bu ya, habis reuni CLBK, ya Allah. Makanya mending jangan reuni deh Bu, kalau kira-kira bakal ketemu mantan terindah. Ya. Kedua, tutup aurat. Bu, ada sekarang itu chat-chatan doang, belum pernah ketemu, tapi sudah kirim-kirim pose tanpa busana. Suami istri loh Bu. Ya. Makanya saya kadang-kadang jadi tempat konseling tuh terkaget-kaget gitu. Ya Allah. Tapi alhamdulillah mereka masih sadar, masih mau konseling kan, berarti masih sadar. Alhamdulillah, mudah-mudahan husnul khotimah si ibu ya. Kemudian jaga pandangan, tadi sudah disebut, jangan suka ngeliatin suami orang. Ya. Kelihatannya doang itu di luar, belum tahu di rumahnya kayak gimana. Ya. Iya di luarnya kayak baik banget, soleh banget, kita nggak tahu. Makanya istri kalau suaminya beneran soleh, jangan suka diceritain. Nah, hati-hati nih ya, banyak yang jadi suka nanti. Kita ceritanya bangga, suami saya mah soleh banget, Masya Allah. Kemarin saya dikasih berlian. Langsung tuh yang para jiwa-jiwa pelakor pada bangkit loh. Ya, wah ini bisa ngasih berlian ya kan gitu. Digodain, kalau digodain belum tentu selamat Bu. Belum tentu, ngeri. Ya.
Nah ini yang saya tadi bilang, hindari ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dalam satu forum yang bukan mahram mereka itu. Nah, ikhtilat tuh bukan cuman offline tapi online nih yang suka nggak sadar. Bu, kalau kita WA-an sama bukan mahram secara online itu masuknya ikhtilat. Jangan pernah lakukan kecuali hanya hal-hal penting yang ada hubungannya dengan kemaslahatan umat baru boleh. Kalau enggak jangan, sebaiknya suami yang hubungin. Kita kalau mau hubungin suami orang, hubungi istrinya. Kecuali memang penting banget, ada perlu dan nggak usah pakai bercanda begitu. Kan kadang kita suka bercanda-bercanda ya, saling menggoda lagi nanti. Wah jangan deh. Nanti bawaannya masuk ke bab lain sama setan tuh ditiup-tiup gitu nanti. Ya, itu masuk ikhtilat. Jauhi ucapan keji dan jorok, lalu jangan bergaul dekat dengan pezina. Kenal boleh, tapi jangan dijadikan teman dekat, karena teman itu mempengaruhi temannya. Ya, kalau ada orang yang terbiasa berzina, jangan pernah dijadikan teman dekat. Kalau mau dekat, jadikan dia tempat untuk dakwah, bukan malah kita yang kebawa. Ya, jaga diri dari zina, jaga kemaluan. Tiga itu sholat, puasa, dan menjaga diri, menjaga kemaluan dari zina. Itu ditambah satu yang terakhir, maka insya Allah ibu bisa masuk surga dari pintu mana saja. Ya, oh ya, ini kita ini dulu doa agar terjaga dari zina. Jadi Rasulullah SAW itu pernah didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berzina. Masya Allah. Bu, saya pernah didatengin orang kayak gitu, bener. Perempuan. Waktu itu dia keluarga gitu ya. Dek, manggil ke saya adek. Dek, kakak pengen berzina. Astagfirullahaladzim, kaget saya. Kak yang bener, udah punya suami. Sama siapa? Sama suaminya orang. Gimana itu? Saya bilang, tapi tau gak, saya gak bilang astagfirullah. Begitu dia ngomong saya mau berzina, saya bilang alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah dek? Alhamdulillah kakak masih nelpon saya. Artinya masih ada kesadaran. Siapa orang di sini berzina nelpon dulu? Nggak ada. Orang biasa berzina aja dia, diem-diem kan gitu. Dia nelpon dulu bu, berarti kan masih dikasih hidayah sama Allah. Artinya kakak itu sebenarnya pengen dilarang. Cuma sedang tidak kuat. Ternyata kejadian dulu zaman Rasulullah begitu juga. Seorang pemuda ini saking pengennya berzina, dia ngomong sama Rasulullah. Tapi sama Rasulullah, gimana kalau misalnya ibumu dizinai? Oh nggak mau dong ya Rasulullah. Gimana kalau misalnya adekmu dizinai? Nggak mau. Kalau anakmu dizinai, ya enggak lah, saya juga nggak suka. Itu orang yang mau kamu zinai, itu juga punya anak, punya orang tua. Oh iya, akhirnya berhenti. Lalu apa yang Rasulullah lakukan? Dipegang dadanya. Nah kita nih bu, coba-coba lakukan ini sama anak-anak yang remaja kita nih, ya. Yang remaja, yang kita kadang-kadang gak lihat dia pergaulannya di mana, kemana, sama siapa gitu ya. Pegang dadanya, lalu baca doa ini. Kalau laki-laki, ya, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ghfir dzambaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluan. Ini wajib nih sama anak-anak yang sudah gadis, yang sudah remaja, yang sudah haid, yang sudah mimpi. Bacain ini, setiap mau sekolah, setiap mau ngablu kemana tuh anak ya. Ntar doain dulu sama ibu. Gitu ya. Baca ini Rasulullah SAW membaca doa ini kepada pemuda tersebut. Alhamdulillah pemuda tersebut akhirnya bertobat dari keinginannya. Ya, gimana kalau doa untuk sendiri? Nah ini tinggal diganti, ya, tinggal diganti jadi Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji, gitu ya. Baik, silakan yang mau foto dulu. Insya Allah nanti di screen capture ya, untuk doa-doanya khusus. Baik, ini dibacakan, insya Allah kita akan terhindar dari zina. Jangan pernah meremehkan zina bu, ya. Kenapa kita nggak boleh pacaran di dalam Islam? Padahal nggak ada dalilnya nggak boleh pacaran, nggak ada ya.
Yang ada wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kenapa? Karena zina itu nggak tiba-tiba. Nggak tiba-tiba, hayo kita berzina, nggak gitu. Ada pendekatan dulu. Pertama berduaan dulu. Habis berduaan bersentuhan dulu. Jadi banyak prosesnya dan itu semua ada dalam pacaran. Begitu sudah kena, ya, kena tubuh kita atau tubuh anak kita, tombolnya kena, nggak akan bisa lepas. Makanya bahaya sekali yang namanya bersentuhan dengan bukan mahram. Itu ingatkan anak-anak kita nih yang gadis-gadis. Nah, ibu nggak percaya sama saya? Bukan nggak percaya, nah itu udah bawaan lahir. Emang udah dari sananya badan kita ini kalau disentuh bagian situ itu udah pasti langsung on, benar nggak? Iya. Makanya anak-anak ini banyak yang nggak ngerti, dikiranya nggak apa-apa tuh pegang-pegangan gini sama cowoknya, nggak, beda. Ya itu yang harus kita pahamkan sama anak gadis kita supaya dia bisa menjaga diri, ya. Nah ini yang terakhir ya, taat pada suami. Udah sering banget, apalagi Ustadz Hilman ya, Masya Allah. Sering banget udah bahas ini mah ya. Jadi ketaatan pada suami ini berat. Karena itulah hadiahnya surga. Kenapa berat? Ketika suaminya kurang soleh. Pertanyaannya, siapa yang milih suami kurang soleh? Siapa, Bu? Ya, kan kita yang milih. Ya tapi kan saya udah berubah, saya kan udah sering ikut kajian, saya udah hijrah, kok suami saya belum? Ya itu PR berarti buat ibu. Jangan malah marah-marah sama suaminya kenapa belum ikut, karena dia nggak ikut hijrah, dia nggak ikut ngaji, dia sibuk cari uang. Dipahamilah kalau dia agak lambat mungkin perkembangannya, kan yang milih ibu dulu. Jadi tanggung jawab sama pilihan, atau itu adalah resiko dari pilihan. Ya, jadi gimana caranya? Nanti itu panjang lagi kalau ngomongin itu ya. Sekarang saya cuma kasih tips saja. Tips supaya bisa taat sama suami. 1, pahami kepribadiannya. Bu Ibu, ini saya ada buku nih. Oh, judulnya apa nih? Jangan takut suami selingkuh. Siapa di sini yang takut? Takut semua kayaknya. Di dalam sini ada, jadi saya nggak akan ngejelasin panjang sekarang. Ibu-ibu kalau mau beli nanti boleh beli di depan ya. Jadi pahami kepribadian laki-laki itu, baik laki-laki maupun perempuan, itu ada kepribadiannya itu ada 4 macam yang paling dasar ya. Kalau sekarang sudah 16 macam kalau ilmu psikologi yang modern. Yang dulu aja dulu yang paling dasar, ada 4 beda-beda. Laki-laki itu ada yang kalem, ada yang kasar, ada yang gampang marah, ada yang pendiam, beda-beda. Akar, buah, cabang, daun. Kalau mau tahu nanti kita bahas ya. Pahami dulu ini suami saya tipe apa, tipe akar apa tipe cabang, apa tipe daun ya, atau tipe buah. Kalau tipenya humoris ngadepinnya begini, kalau tipenya pemarah ngadepinnya begini gitu. Kalau udah tahu jadinya nggak pusing lagi, nggak stres lagi ya. Jadi mudah taatnya kalau kita sudah ngerti tipe kepribadian suami kita. Kedua, yakin betul bahwa surga kita terletak pada ridhonya. Ya, lihat tadi kan saya bilang apapun yang menghalangi tujuan kita maka alihkan, buang. Tujuan masuk surga berarti meskipun ngeselin nih harus taat. Tapi ingat ya Bu, taatnya tentu saja yang masih dalam koridor syariah. Ya, kalau sudah di luar syariat jangan. Nah, harus yakin bahwa ini ridho suami itulah yang akan membawa kita ke surga. Sehingga kita meskipun berat, meskipun sulit, kita akan memaksakan diri untuk melakukannya karena kita tahu insya Allah hadiahnya adalah surga. Gitu ya. Terus ketahui perbedaan pria dan wanita, Bu. Bapak-bapak sama ibu-ibu tuh beda, ada perbedaan khusus. Ya. Contoh misalnya kalau bapak-bapak itu pandangannya fokus, kalau ibu-ibu pandangannya melebar. Makanya bapak-bapak kalau disuruh nyari barang, jangan pernah disuruh cari barang, nggak ketemu. Pak, ambilin garam Pak, di mana itu? Di laci yang ketiga. Kok nggak ada Bu? Itu di sana. Pas dilihat ternyata ada di laci yang kedua. Bu, di laci yang kedua, ya kan tinggal nyari di bawahnya kalau kita begitu ya.
Nggak bisa, dia tuh fokus karena emang terlahir untuk berburu. Dulu kan zaman dulu laki-laki tuh berburu, matanya lurus. Makanya Bu, laki-laki kalau ngelihat perempuan itu nengok, bukan karena dia suka, emang begitu. Padahal ibu juga kalau lihat cowok ganteng nengok juga, cuman karena kita lebar, jadi kita nggak perlu begini kepalanya, begini doang, oh ganteng, ya kan gitu. Buktinya ada Habib siapa? Habib Muhammad ya. Wah, kalau Habib Muhammad datang penuh banget tuh sampai belakang. Ngaku aja, emang seneng kalau lihat yang indah-indah, bener nggak? Jadi nggak usah marah kalau suami sampai nengok, emang karena matanya kecil nih fokusnya, jadi dia harus nengok. Itu contoh. Hal-hal kecil seperti itu akan membuat kita lebih memahami. Jadi nggak gampang marah, nggak gampang cemburu, nggak gampang kesel gitu. Ya, jadi pahami perbedaan pria dan wanita. Lalu terakhir, pahami cara memaafkan. Ya, ternyata memaafkan tuh ada caranya. Gimana caranya? Itu satu sesi lagi Bu, bisa 2 jam. Ada terapinya ya, yang pernah terapi sama saya tahu gimana susahnya ya. Gitu. Jadi harus tahu 4 ini, maka insya Allah ibu akan lebih mudah taat sama suami. Ya, kalau nggak tahu berat. Karena apa? Kata Ustadz harus taat, tapi pas prakteknya kok susah ya. Kok bawaannya pengen ngelawan ya, gitu ya. Kok bawaannya pengen kesel ya, karena 4 yang ini belum paham. Sehingga akhirnya kasuat-suat, istilah nama apa teh, kasuat-suat ya. Kegores aja ya, keinget-inget gitu. Padahal sih salahnya dikit yang sekarang, tapi inget yang kemarin. Minggu lalu dia habis reuni ketemu mantannya, kita kesel. Hari ini dia berbuat salah, itu diinget-inget yang kemarin gitu. Jadi sakit yang sekarang harusnya cuma 50 jadi 100. Karena inget yang kemarin. Kayak gitu, itu makanya memaafkan itu tidak semudah diucapkan. Harus ada yang diselesaikan dulu di masa lalu. Gitu ya. Baik. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan pada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga? Nah, siapa itu? 1, istri yang penuh kasih sayang. Banyak anaknya tapi penuh kasih sayang, bukan banyak anak yang ngomel tiap hari, bukan. Ya, percuma banyak anak kalau ngomel mulu. Saya kasih contoh, Ustazah almarhum Ustazah Yoyoh Yusroh tuh Masya Allah. Anaknya tuh kalau nggak salah 8, semuanya hafiz Quran. Yang sekarang juga istri dari siapa itu? Ibu Wiwi itu ya, istri dari anggota dewan itu anaknya 8 apa 10, hafiz Quran semua. Banyak tapinya luar biasa. Ya. Jadi harus penuh kasih sayang, banyak anak tapi harus yang penuh kasih sayang, bukan yang pemarah. Kemudian apa? Selalu kembali kepada suaminya. Dimana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tidak dapat tidur sebelum engkau ridho. Siapa yang begini Bu? Wah, boro-boro ya. Ngambeknya bisa 2 hari, kadang-kadang sampai 3 hari. Ya itulah perjuangan kita ya Bu ya, karena surga itu berat. Nah, ini yang bikin kita harus mau berjuang. Diperlihatkan kepadaku neraka, kata Rasulullah, dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah para wanita yang ingkar, yang kufur. Ya, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata para sahabat. Nabi berkata, mereka ingkar atau kufur pada suaminya dan ingkar kepada kebaikan suaminya. Jadi ketika suaminya berbuat salah, semua kebaikannya hilang, yang dilihat cuma salahnya. Itu kebiasaan perempuan, melebih-lebihkan, menghilangkan yang baik. Apa tuh istilahnya? Kemarau, hujan gimana tuh? Kok jadi lupa? Kemarau setahun, hilang dengan hujan sehari ya. Jadi kayaknya yang kemarin-kemarin udah hilang aja cuma dengan 1 kesalahan. Gitu. Ya, apalagi kalau ya ini tadi, kemudian wanita tersebut melihat 1 kejelekan darimu, maka ia akan berkata, aku tak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun. Jadi kalau udah melihat keburukan suami, ingat-ingat baiknya. Ya, ingat-ingat baiknya. Itu yang bisa kita lebih mudah menerima. Ya, karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Lalu gimana doanya tuh? Saya mah kasih doa terus supaya ada solusinya. Kita kadang-kadang kalau nggak ada doanya bingung harus gimana ya.
Doa supaya tetap taat. Nah, ini taatnya taat pada Allah, tapi taat pada suami adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Ya. Jadi mencintai suami itu jangan karena dirinya baik, karena dirinya soleh, bukan. Mencintai suami harus karena Allah. Kalau ibu terlalu cinta sama suami, maka dipastikan suaminya jadi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, Masya Allah. Ada ini ya. Ada hadiah. Baik. Kita lanjut hadis yang kedua. Nah, ini jam berapa nih? Dikit lagi ya Bu ya. Ini khusus untuk ibu-ibu yang sekarang mungkin sudah lolita, lolos 50 tahun. Ini dalil penghuni surga yang lolita ini. Tapi sebenarnya saya nggak tahu ini lolita apa enggak beliau ya. Apa diriwayatkan oleh Rasulullah SAW? Ya, Ibnu Abbas berkata kepadaku, inginkah engkau aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku pun menjawab tentu saja. Ia berkata, wanita berkulit hitam inilah orangnya. Ia telah datang menemui Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya aku berpenyakit ayan. Ibu tahu ayan ya? Yang kejang-kejang itu sakit nggak tuh? Kan sampai kadang-kadang mereka tuh kehabisan darah karena gigit lidah ya. Orang ayan kan begitu. Yang bila kambuh maka tanpa disadari auratku terbuka. Ya Rasulullah, doakan aku supaya sembuh. Kalau Rasul yang doa udah pasti sembuh nggak Bu? Pasti. Rasul yang doa. Tapi luar biasanya apa? Rasulullah SAW nggak langsung bilang doa, enggak. Apa? Rasulullah menawarkan, jika engkau kuat bersabar, maka engkau akan memperoleh surga. Tapi jika engkau ingin, aku akan berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkanku. Apa yang dikatakan perempuan itu? Aku akan bersabar. Coba Bu, ibu-ibu yang sekarang sakit apa nih sakitnya? Apa contoh? Darah tinggi lah ya, misalnya darah tinggi nih, ya. Ditanya mau sembuh atau mau dapat surga? Yang ngeberatin lagi, misalnya kaki lututnya sakit, udah nggak bisa jalan, mau sembuh lututnya apa mau dapat surga? Ya? Mau dua-duanya. Oh ragu-ragu. Mau dua-duanya. Nggak ada pilihan dua-duanya di sini nih. Gimana dong? Nah ini luar biasanya wanita itu ya. Padahal sakitnya parah, epilepsi. Tapi beliau memilih sabar. Karena ternyata sabar menghadapi penyakit bisa membuat dia masuk ke surga. Ya seperti itu. Maka yang kelima, ciri-ciri wanita yang masuk surga atau yang dirindukan surga ialah wanita yang sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan. Harus bangun pagi, sholat subuh, harus khusyuk, puasa, zakat, infak, sedekah, tilawah Quran, sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi dosa. Gak boleh zina, gak boleh bentak-bentak suami, gak boleh durhaka, nggak boleh marah-marah sama anak. Itu kan banyak nggak bolehnya. Nggak boleh buka aurat depan tukang sayur misalnya, mentang-mentang tukang sayur nggak pakai jilbab, ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sabar, ya. Dan terakhir, sabar dalam menerima musibah, baik musibah sakit maupun musibah yang lain seperti bencana atau kecelakaan atau kehilangan jiwa atau kehilangan harta. Ya. Jadi inilah 5 ciri-ciri wanita yang dirindukan oleh surga. Gimana doanya? Nah, selalu ada doanya. Ini mah gampang, ibu-ibu kayaknya udah sering, ya. Rabbana ada di surat Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabbku, tuangkanlah kesabaran atas diri kami. Dituangkan Bu, seakan-akan sabar itu kayak air yang memenuhi hati kita, yang menyiram hati kita yang panas.
Ya, tuangkanlah kesabaran yang mendinginkan hati ini, ya. Dan kokohkanlah pendirian kami dalam agamamu, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir, ya. Kalau suaminya zolim, boleh kita ganti, tolonglah kami dari orang-orang yang zolim. Alal qaumiz zolim. Ya, kalau doa kan boleh suka maunya kita ya, tapi emang di dalam Al-Qur'annya ini terhadap orang-orang kafir. Gitu. Baik. Nah, ini sedikit aja Bu ya. Yang tadi terakhir taat pada suami syaratnya ada 4, itu ada di sini, makanya saya nggak jelasin ya. Ada di buku ini semua. Jadi ini tidak hanya melulu ngomongin selingkuh. Ya, di dalamnya ada tentang bagaimana menghadapi suami tipe ini, bagaimana menghadapi suami tipe itu, bagaimana menghadapi wanita idaman lain alias pelakor kalau zaman sekarang bahasanya. Walaupun saya nggak terlalu setuju soal kata pencuri ya, atau apa? Perebut. Karena laki-laki itu manusia bukan barang, bisa direbut ya. Tapi saya sebut will, wanita idaman lain. Ada caranya ngadepin will yang ternyata will itu lain-lain, ada yang begini, ada yang begitu. Ya, ada yang gini, ada yang jahat, ada yang enggak, ya kan? Kemudian bagaimana cara menghadapi laki-laki secara sifatnya yang mendasar seperti apa bedanya sama perempuan, gitu ya. Kemudian bagaimana cara memaafkan, di dalamnya ada beberapa terapi yang sering saya praktekkan kepada pasien-pasien konseling ya. Ada ya insya Allah di dalam. Jadi ibu-ibu yang merasa sulit memaafkan, yang merasa susah move on ya, yang merasa masih gampang marah sama anak tapi nggak ngerti kenapa saya ini pemarah sekali, padahal saya nggak pengen marah sama anak tapi nggak bisa dikontrol, silakan dibaca ya. Insya Allah mudah-mudahan ketemu jawabannya. Baik. Jadi sambil promosi saya nih Bu ya sedikit ya. Terakhir, ini harganya masih promo karena baru saja terbit bulan ini ya, cuma 85.000 saja ya. Insya Allah kalau mau silakan nanti di depan sama Bu Hayati atau Bu Ami ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bisa kita praktekkan, memberikan kita taufik ya, kemudahan untuk bisa melaksanakan apa yang kita dapatkan hari ini. Baik, itu saja. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kalimat-kalimat dan kata-kata yang saya sampaikan. Semoga kita semua kembali bertemu insya Allah nanti pekan depan lagi dengan Ustadz Yasir ya, insya Allah Ustadz Yasir Liputo. Ibu-ibu datang lagi, jangan lupa ajak teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.